Jadi tulis. Oh. Kalau waris itu kita atau pusat ya? Bahasanya sedikit apa? Tidak juga. Ya. Boleh kasih spesial atau warisan bisa lebih murah? Jadi saya jelaskan sedikit. Terima kasih. Jadi memang ibu sudah ke tempat kami. Memang dulu kan rumahnya rumah dari pemberian ya Bu ya. Kemudian ke Pak Surono. Di Pak Surono itu sudah mendapatkan fasilitas ya, fasilitas pengurangan. Lalu dari Pak Surono ke Ibu. Nah, dari Pak Surono ke Ibu dapatnya adalah waris. Memang waris 50% ya. Waris 50% Bu. Itu Pak, jadi ketentuannya masih waris itu 50%. Di atasnya 80 juta ya pengurangannya. Ya. Tidak bisa 75%. Nggak bisa Pak. Karena ketentuannya ya seperti yang PBB juga kan ada keputusan tersendiri. Jadi kalau ini karena belum ada ya kita masih mengacu kepada ketentuan yang ada. Jadi dulu dapatnya baru 50%, memang belum bisa 75%. Itu yang buat pergub ya? Iya Pak. Bisa usul roba aja kalau pahlawan kalau dia wariskan kepada anaknya. Kepada istri Pak, istrinya ya. Tetap sama. Ya nanti kami supaya nggak bebani. Ya. Kecuali dia mau jual. Kalau Ya, jual ya. ke orang lain beda. Gitu. Ya, batasnya sampai ke istri Bapak. Kita juga mesti ingat tuh kalau kan banyak yang jual juga pada pihak lain. Itu pihak lain PBB-nya jangan difixkan lagi. Iya. Tadi itu dari skor 75. Ya. Kalau jual ke swasta harusnya balik ke 100%. Iya betul. Itu cara kontrolnya gimana ya? Bisa Pak, kelihatan kan dari kita itu kan MPWP-nya juga kita. Waktu jual beli itu. Iya. Waktu Karena tiap tahun mesti mohon yang Iya. tiap tahun mereka mohon. Beliau mohon setiap tahun. Oh iya. Kalau nggak mohon berarti ada orang lain tidak bisa. Iya. Nah sekarang tinggal soal waris saja. Ya. Diusul aja. Nanti saya Ya untuk coba. para pahlawan kita turunkan sama dengan diskon. Yang pembebasan kemarin PBB ya Pak ya. Supaya bisa pas. Iya. Rumah itu mahal sekarang. Apalagi sekarang JOP dengan PBB itu dengan apa harga pasar tidak sesuai. Itu kami juga masalah. Ketika kami tidak mau naikkan, kami dianggap seolah-olah menolong pihak tertentu. Nah masalah juga. Nah kalau kita sesuaikan terlalu dekat, teriak orang karena rumah udah naik 4-5 kali Ya. dari NJOP. NJOP-nya. Jadi tahun depan kita akan sesuaikan 2-3 kali. Tapi mau nggak mau untuk para pejuang kita kasih diskon 75% itu. Iya. Pasti naik itu. Iya. Kita harus pilih, kita nggak bisa pilih per wilayah sih ya. Zona Pak. Per zona. Itu kelemahan zona Menteng itu. Satu zona ketarik Pejabat semua. awal kan rata-rata warisannya di Menteng. Iya. Pejabat berikutnya itu di Kebayoran Baru, Pak. Iya. Yang angkatan teman-teman saya itu Kebayoran Baru. Itu juga mengalami kesulitan itu. Rata-rata jual, tapi orang tua kan punya sifat nggak mau pindah kan, masih tinggal itu. Jadi kita minimal kita mau pertahankan orang para pejuang istri-istri atau suaminya itu masih nikmatin rumah itu sampai tua lah bisa. Jadi bisa mampu itu. Ya. Ibu mau minum apa lagi? Enggak, terima kasih. Ya, berarti disiapkan aja itu. Baik, Pak. Mesti tunda dulu kalau gitu. Iya. Sudah lama masuknya Ya, sudah cepat lama. aja. Kalau peraturan yang itu harus kita ubah. Iya, baik. Supaya untuk pejuang disamakan dengan PBB itu. Ya, saya kira itu aja berarti. Iya. Ya, itu nomor teleponnya ada kan? Ada bagus sekali ini. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih sekali. Ya, Pak. Oh, semacam himbauan itu harusnya matiin TV dan orang belajar gitu. Ada perdanya. Cuma kan pelaksananya tidak pernah dilaksanakan. Sama lah ya perda PKL, perda yang lain sama. Tapi kalau pro kontranya tuh gimana Pak menyikapi pro kontranya? Kan masih Saya ada Pak Gubernur putuskan itu kan perda kan. Jadi jalanin aja satu dulu, lihat gimana gitu reaksinya.
Pak, bicara soal pensiunan lansia ini gimana Pak? Rencananya akan Ya ini sama seperti masuk di dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional nomor 40 tahun 2004. Jadi kita kan ingin dia selalu perda atau undang-undang yang dibuat itu sering sekali tidak pernah dijalankan. Karena tidak ada contoh, tidak ada model kan. Semua pada mundur-mundur. Sama seperti soal sistem jaminan kesehatan kan juga mundur. Nah mesti ada satu provinsi yang jadi model. Kalau ada yang jadi model gini otomatis akan lebih baik. Kapan Pak itu akan diterapkan pensiunan lansianya? Kita kan coba kalau bisa ya 2014 ini udah bisa mulai atau 2015. Dananya sendiri nanti dari mana Pak? Prinsipnya itu kalau untuk coba pertama ya kita mungkin akan mengasuransikan dulu membayar premi itu yang tidak mampu. Nanti diharapkan yang mampu ini akan tertarik untuk ikut. Prinsipnya kan sebenarnya prinsip itu asuransi sebenarnya. Jadi semua orang harus punya bisa bayar premi, yang tidak sanggup membayar premi ya kami yang bayarkan. Syarat dan usia dari lansianya sendiri Pak itu ada Ya, ketentuannya? prinsipnya itu termasuk kematian. Jadi umur berapapun kalian juga bisa. Jadi itu termasuk kematian, termasuk hari tua. Pak, itu untuk jam malam sanksinya gimana Pak? Nggak ada, belum ada. Di perda juga nggak ditulis sanksi sih katanya. Jadi nggak tahu ya. Terkait premanisme nih Pak, ini Pemprov sudah melakukan apa aja Pak untuk memberantas Di Jakarta kan nggak ada preman, cuma ada freeman. freeman? Gimana tuh Pak mengatasi freeman itu? Jadi gaji freeman itu Pak di juru parkir itu wacana. Kita lagi mau pasang mesin dulu. Sekarang aja juru parkir kita kalau mau bicara jujur itu bawa pulang 100 sampai 150 ribu per hari sebetulnya. Nah kalau anda mau gaji dia sesuai UMP dia mana mau. Nah yang jadi gaji mereka pun masih sanggup sebetulnya pada sistem mesin. Yang mahal kan bukan didapat dari juru parkirnya, setoran ke atasnya yang mahal kan. Nah di sini kita nggak tahu freeman mana yang dapat setoran ini. Nah kalau dengan sistem adanya sistem mesin, mereka juga penghasilannya sama, kita harusnya lebih untung karena porsi terbesar kan di setorannya itu. Nah kita lagi coba mau lelang nanti dari Sabang dulu kita mau mulai terapkan mesin-mesin parkir itu. Ya, Pak, kalau untuk rencana Pemprov mengambil alih kepengurusan Metro Mini dan Kopaja untuk perbaikan armada gimana Pak? Nggak mungkin ambil Metro Mini. Kopaja udah berlangsung dengan baik. Kopaja terus nambah kok yang bagus. Metro Mini sekarang aja kalau nggak salah ada 4 pihak yang berseteru. Itu keputusan itu masih menunggu dari Menkumham. Jadi kita tidak berpikir soal Metro Mini gimana badan hukumnya, karena itu bukan wilayah kami kan. Jadi kita berpikir bagaimana sopir-sopir dan kenyang-kenyang ini bisa hidup. Dan fakta di lapangan pun setelah Transjakarta banyak masuk, sopir-sopir Metro Mini udah masuk. Makanya besok saya juga mau sowan ke yang lalu lintas itu, korup lalu lintas, Korlantas yang Pak Puji itu. Kita duduk bicarakan, minta bantuan beliau gimana, karena kita temukan banyak sekali sopir-sopir Metro Mini yang ditinggal, yang jelek-jelek ini kan tidak mau lagi sopir yang baik, pasti loncat ke Transjakarta, ke bus yang Kopaja yang baik. Nah Metro Mini ini banyak merekrut sopir-sopir yang mungkin dari kampung, SIM-nya pun tidak jelas, cuma ada SIM A, ada syaratnya B1 umum. Saya saja tidak punya B1 umum. Kalau untuk armada? Ya aku punya B1 dari dulu gitu. Untuk bawa truk apa ya, tapi saya nggak punya B1 umum, dia bayangkan bawa bus panjang kan tidak mudah gitu. Kalau untuk armada Transjakarta apakah akan ada diremajakan gitu? Kita mau tambah, ini mau tambah 400 unit, kita harapkan yang konsorsium juga bisa menambah sesuai dengan jatah dari LKPP. Jadi yang 40% yang tidak baik ini mau kita rekondisi kembali untuk menjadi angkutan malam hari. Konsepnya seperti itu, sehingga nanti Transjakarta akan beroperasi 24 jam. Hanya mungkin siang hari sekitar 3-5 menit, tapi malam harinya mungkin bisa per setengah jam. Tapi orang tahu persis setiap setengah jam ini ada gitu. Ya, tapi nggak akan ada penumpukan penumpang itu Pak karena adanya peremajaan bus Transjakarta. Kita makanya mau masuk dulu, mau beli sebanyak mungkin. Nah kemarin kesulitan kita kan tender, karena tidak ada agen tunggal pemegang merek manapun menyediakan bus Transjakarta dalam bentuk e-katalog. Atau kan karena tidak ada umum yang beli kan. Beda dengan kita beli Kijang atau beli mobil yang lain. Nah makanya kita lagi dorong mereka. Astra Group udah bersedia, Hino juga udah mulai bikin.
nanti kita mau daftarkan ke e-katalog, nanti kita langsung beli. Nanti ke depan kalau mau beli Transjakarta itu langsung beli, dan kita juga minta mereka masukkan dalam e-katalog servis perawatan berkala. Nah, sehingga nanti kita pun tidak perlu menenderkan lagi, tinggal masuk aja ke situ, tinggal bayar. Jadi kalau yang tidak ada agen tunggal pemegang merek, kita tidak mau lagi impor servisnya seperti apa kan jadi masalah. Terus hasil dari rapat Maka kita udah kasih mereka alternatif 3 jalur yang bisa integrasi ke dalam busway. Terus salah satu pengurus mengatakan dia sanggup datangkan berapa ribu. Ya saya bilang kamu jangan ngomong, selama kamu bisa masuk ya kita jamin. Dan kami jamin kalau sampai Anda tidak menang perkara di Menkumham pun, kita bisa bikinkan satu koperasi. Mau pakai nama koperasi apa terserah Anda kan. Kalau fanatik masih Metro Mini ya silakan. Karena bagi kami bukan soal Metro Mini atau Mini Metro, yang penting ada bus bagus gitu. Itu aja. 3 jalur apa aja Pak? 3 jalur apa aja Pak? Ada yang kalau nggak salah ada Pasar Minggu, Tanah Abang, saya lupa sih. Terus ada Senen Blok M atau apa gitu. Pokoknya ada 3 jalur. Ada S640, ada S75, ada berapa itu? Udah gitu. Saya lupa. Ada S15 atau berapa itu? S215 Saya lupa. Ada 3 pokoknya yang bisa integrasi. Pak, tadi angkutan malam nanti mulai kapan Pak? Itu yang Tunggu, harusnya tahun ini sebetulnya. Tapi kan ada keterlambatan pembelian bus itu yang jadi masalah. Jadi busnya datangnya kira-kira kapan Pak pastinya Pak? Harusnya November, tapi datangnya hanya 300 unit. Jadi belum cukup untuk Amari itu ya? Belum cukup. Kita pengen beli hampir, harusnya kan masuknya hampir 700 unit. karena gagal lelang itu juga Pak. Lelang ada yang ini macam-macam. Berarti sisanya datangnya kapan Pak? Kan sekarang 300. Ya bisa juga dibalikin, karena dipotong juga dari 1,2 T tinggal 1 T kan. Yang pengadaan bus itu. Terus dari yang bus sedang juga ada pemotongan dari 500 apa gitu unit jadi 400 unit atau berapa itu, saya lupa juga angkanya. Kalau Amari itu Pak Transjakarta saja atau dengan angkutan yang lainnya juga? Kalau yang lain terserah mereka mau ikut atau tidak. Karena kita tawarkan mereka bisnis ke bisnis, nanti kita bayar per kilometer juga supaya mampu bayar sopir. Umumnya mereka nggak mau yang bersedang, mereka mau itu tarik 6.000. Tapi begitu dia masuk ke Transjakarta dapat gratisnya, maunya seperti itu katanya. Pak IRP kelanjutannya gimana Pak? Jadi pakai yang teknologi Swedia itu? Lagi proses ini, kita lagi mau tahu lagi ke RKPP mereka seperti apa gitu. Jadinya Kuningan atau Blok M? Kota? Yang pasti koridor 1. Koridor 1. Nah, karena itu bus Transjakarta yang lebih baik. Nah kita juga mau bicara dengan Korlantas untuk bicarakan, ini kan satu mana telur mana ayam kan. Konsepnya kan bahwa kita ingin membuat Transjakarta itu menarik untuk orang naik setelah busnya tambah. Kalau sekarang memang orang nggak mau naik. Kalau sekarang dikasih masuk semua kendaraan, kalau saya disuruh pilih macet berdiri di Transjakarta, lebih baik saya pilih macet di mobil pribadi saya kan. Tapi kalau saya dipilih lancar di Transjakarta, naik Transjakarta atau macet di mobil pribadi, saya mungkin akan pindah ke Transjakarta. Makanya kita meminta juga dari Polantas ini tidak boleh masukkan mobil pribadi ke dalam. Kalau itu masuk pun mungkin kami akan pikirkan untuk menolak STNK mereka atau mencabut pentil lagi nih. Itu realistis nggak sih Pak yang aturan cabut pentil itu? Ya kadang-kadang Jakarta itu bisa realistis bisa enggak. Aturan dilanggar juga, jadi sama-sama. Kembali ke IRP Pak, nah perdanya sendiri gimana Pak? Itu kan nanti ada penaikan retribusi dan segala macam. Nah itu yang tapi sudah dapat petunjuk dari Bapak, sudah ada suratnya. Kita bisa based on fee juga bisa. Seperti tender yang based on fee. Jadi orang yang invest ini nanti setiap transaksi dia dapat berapa persen. Nah dari itu kita udah kaji, kita akan tentukan inilah tafsiran kami. Misalnya itu seperti itu 2%. Kalau yang kasih 1%, 1,5% ya dia yang menang. Berarti baru kerja sama swasta IRP-nya? Ya bisa swasta, bisa bank. Banknya mana Pak? Bank BRI bisa, BUMD kami juga bisa. Atau masih dikaji itu? Lagi dinegokan dari BUMD kami. Itu jadi DKI berarti? Ya. BLU-nya jadi dua. Bisa ada BLU bikin, nanti bisa dibawa dinas pajak. Nah perdanya itu Nanti rapornya bisa susun. Target 2014 ya Pak? Iya, udah bisa tender. Kan dia proses pasang apa bisa 2015 baru jalan. Berarti jalannya nggak bakal ada ganjil genap ya Pak, langsung ERP ya? Bisa ganjil genap dulu kalau busnya udah datang. Nah,
Bebas bus gratis dulu. Ganjil genap udah ya langsung aja. Berarti Kata Pak Gubernur, Gubernur aja. 2004 itu tentunya selesai Pak 2014 kan. Harusnya sudah selesai. Ya 2015 baru peredaran. Harusnya 2014 sudah mulai pasang. Pak, terkait payment tadi Pak, selain upaya dari menggaji mereka dengan upaya di atas upaya tadi, upaya apa lagi Pak selain apakah memberikan modal usaha bagi preman itu supaya mereka Kita intikan kita mau bereskan dulu rumah-rumah susun dan teman-teman usaha dan PKL. Nanti kan bertahap kan. Nah kalau Limen tetap dia ngotot mau lebih enak ya nggak bisa. Kalau kamu biasa jadi Pak Oga 3 jam dapat 100.000, 150.000, Anda kerja di kawasan Berikat Nusantara 75.000 juga Anda tolak. Anda mesti pagi sampai sore kan. Nanti akan kebentuk kok pelan-pelan kok. Itu juga mau langsung geser semua. Sama seperti Singapura lakukan. Dia jalur utama dulu, bebas freeman dulu. Ya kan dia terdesak, pinggir. Dan sama pikirkan bisa makin tua, makin bertobat kan berubah-berubah. kalau Bisa berdorong. kalau penilaian Bapak sendiri dari upaya kepolisian mungkin dalam menjaring freeman-freeman ini gimana? Saya kira ya bukan hanya menjaring, kalau mencoba menjaring kan tidak menyelesaikan masalah juga. Nah yang penting kita berkelompok, berklaster aja dulu. Jadi didorong, nanti bertahap aja, secara alami lah. Sama seperti kendaraan-kendaraan umumnya secara alami. Kalau bus-bus baru masuk, kamu juga nggak mau naik bus yang jelek kan. Nah, kita kasih yang bus gratis di jalur-jalur IRP dan koridor 1 ini, orang juga akan mulai naik yang gratis. Ya konsep seperti itu. Kalau CPNS difabel tahun ini buka nggak Pak? Buka, itu buka. Ada berapa orang? Ada beberapa orang sih kita nggak batasin kontesnya, tapi ada 9 posisi formasi, kalau nggak salah 9 ya, 7 yang dibuka untuk mereka. Artinya mereka akan masuk ke ada batasan-batasannya nggak sih Pak? Mungkin Nggak ada untuk batasan. teknis apa gitu? Nah, ada. 9 formasi ya Pak? Ya? 7 apa saya lupa, tapi ada formasi. Informasinya apa aja Pak yang bisa Saya lupa. Yang jelas nggak mungkin suruh kamu, nggak mungkin kamu di Satpol PP atau pemadam kebakaran dah gitu kan, nggak mungkin gitu. Atau penanggulangan bencana nggak mungkin. Pasti itu sesuatu ya. Hei, tidur tuh, Tempo. Kalau prosesnya Saya di shoot tadi, saya di foto tadi. Baru hamil ya. kalau prosesnya sama nggak sama yang lain atau ini dibedakan Pak? Sama. Kita jangan kira orang bisa itu cerdasnya bagus banget kok, kita udah terima bagus. Ini tidak ada beda. Pak Ahok, soal pungutan liar di kelurahan ini gimana Pak? Karena di Srengseng Sawah itu masih ada yang pungutan liar untuk sertifikat tanah gitu Pak, 1,5 juta. Maka itu untuk yang kau mau kasih bodoh, jangan mau kasih, lapor saya aja. Itu bakal dibuat tim khusus nanti Pak buat Yang penting orang mau lapor, yang penting masyarakat mau lapor. Kalau nggak lapor kan lapornya ke susah. siapa sih Pak kalau kayak gini kan? SMS kita boleh, kita bisa turun, direkam juga boleh. Kalau berani kita pecat aja. Dan saya bilang kan 60% kelurahan itu belum diharapkan punya hati melayani seperti itu. Berarti hasil lelang belum jamin ya Pak? Hasil lelang kita lihat hasil tesnya seperti itu kok. Tinggal kita pikir yang 60% ini mau ikut 40% enggak. Kalau dia mau ikut pasti akan baik. Kita akan evaluasi 6 bulan. Dari survei, dari masyarakat seperti apa. Dari laporan-laporan masuk kita terima kok. Ada yang bilang seperti BPHT seperti PPAT mengurus tanah rekomendasi dikenain 1% dari NJOP. Oh gila. Itu zaman apa? Masih banyak yang kayak zaman gitu. Bahula itu kayak gitu. Pak, jadi jam malam itu mau nerapin perda yang Yang malam khusus buat kamu aja. Emangnya perang jam malam. Pak Nurul, kamu kalau jalan malam terus ke jalan Jaksa terus nih. Gua pernah pergokin dulu. Aku ada fotonya loh. Aku upload, aku tweet nanti. Nah, itu jam belajar nerapin perda yang dulu aja. Iya, perdain dulu. Sudah ada perdanya. Kenapa sih Pak terapin lagi? Ya, supaya orang bisa belajar lah. Maksudnya apa itu supaya orang bisa belajar? Makanya saya jadi persoalan di rumah tuh siapa yang ngatur, dia belajar apa main game kan. Mari kita tes dulu satu, lihat reaksinya. Atau melibatkan siapa aja Pak nanti? Dinas Pendidikan RT/RW itu. Kalau Satpol PP Pak nggak dilibatkan. Urus PKL dia ada kebobolan. Pak menanggapi kebakaran yang terjadi di Jakarta 2 hari ini Pak. Ya makanya saya bilang kebakaran itu kan persoalan begini. Kita udah bilang PLN
Ditanya, PLN hanya bilang dia hanya bertanggung jawab sampai di luar. Nah di dalam itu urusan kami. Benar, makanya supaya bangunan itu bisa aman dialirin listrik harus ada IMB kan. Tapi masalahnya PLN tidak pernah mensyaratkan IMB buat nyambung listrik. Nah sekarang bayangin kalau orang-orang sewa-sewa 1.200 meter persegi itu diisi 70 petak rumah. Itu kecil-kecil kan. Dan listriknya itu paling dapat 1-2 colokan. Sekarang di rumah rata-rata ada TV, udah ada yang dispenser paling tidak, kulkas kecil ada, belum lagi cas handphone, belum lagi lampu lagi, belum lagi dia mau putar musik. Jadi otomatis kabelnya itu tidak mungkin, pasti rata-rata konslet. Itu persoalan kita. Kita kalau mau ganti semua ada usul begini, bapak aja yang biayain ganti. Ya mana bisa? Pertama nggak masuk akal, terus kedua rata-rata rumah-rumahnya kan di tanah ilegal. Ya kan nggak bisa, kayak sekarang udah kebakaran di Muara Baru itu loh, 70 kemarin. Maksudnya kayak Pak Wali Kota itu nggak boleh bangun lagi. Kalau bangun kan kita melanggar aturan kita juga. Nah mereka dorong ke rusun. Ya, rusunnya mana? aku mesti geser tamu udah datang. Rusunnya mana Pak nanti Pak? Terserah yang kosong. Pak ini kan mobil Jimis ini kan keberatan Pak. Pemprov DKI kita mah di counter-counter mobil ini udah pada jualin dan ini laku operasi gimana Pak? Kita nggak bisa cegah karena bukan wilayah kita, bukan wilayah kita. Tapi kita bisa lakukan nanti bila perlu orang yang parkir mobil di jalan pemerintah kita bilang aja. Yang pembatasan kendaraan kan salah satunya dengan pajak progresif Pak. Jalan terus. Jalan-caranya berapa persen Pak? Itu jalan terus. Masalahnya orang pindah pakai KTP sopirnya pakai yang lain dong ya. Baik kita mau kejar nanti pembelian mobil itu dihubungkan dengan pajak penghasilan. Kita mau cek selain pajak progresif ada pajak penghasilan. Nggak mungkin dong sopir gaji 1 juta 2 juta beli mobil 100 juta cash lagi. Nah kita akan kejar. Kalau kamu seperti itu berarti Anda belum bayar pajak penghasilan yang Kementerian Keuangan. Di situ Pemprov dapat jatah 20%. Yang premnya 20%. Kalau yang pajak progresif itu rencananya dinaik